Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a an-nikaha fi dinihi as-sani. Wassalatu wassalamu ala man qala an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bidinihil qawi. Ikhwati rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana ini termasuk syariah qadimah. Artinya syariah qadimah, sebelum datangnya Rasulullah syariat ini sudah ada. Layaknya haji. Haji itu adalah termasuk syariah qadimah yang kemudian ditetapkan di dalam Islam. Sama juga dengan masalah nikah. Nikah itu adalah syariat qadimah juga, Mas. Jadi sebelum datangnya Rasulullah syariat ini sudah ditetapkan. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, terus Nabi Ibrahim, Ismail sampai pada Rasulullah, dan sampai nanti terakhir dari kaum muslimin. Dengan adanya pernikahan ini, manusia akan terus ada dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan permasalahan nikah ini adalah satu hal yang sangat penting. Masalah yang perlu diperhatikan, karena ketika ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka bukan lagi nikah namanya, melainkan jadinya perzinahan. Makanya sangat berhati-hati dalam masalah nikah. Para ulama yang kami ketahui di dalam masalah ibadat, dalam masalah toharoh gitu kan, intinya hal-hal masalah ibadah, mereka cenderung lebih memudahkan. Ya, kita tahu ya bagaimana permasalahan air, permasalahan toharoh dan yang lainnya sangat mudah. Tapi dalam masalah nikah itu sangat teliti ulama dan benar-benar sangat detail di dalam membahas masalah ini. Khususnya lagi di zaman era globalisasi saat ini, akhir zaman, di mana orang-orang sudah tidak peduli dengan hukum-hukum Allah. Mereka hanya maunya nikmat sesaat, senang-senang sesaat saja. Mereka tidak mau bertanggung jawab, bahkan lebih memilih untuk hidup sendiri. Dan sudah banyak contohnya di luar negeri, mulai dari Jepang, Amerika, Inggris. Mereka lebih senang menyewa apartemen dan hidup di sana sendirian, walaupun dia adalah seorang wanita. Tentu di dalam Islam tidak ada seperti ini, tidak diajarkan. Makanya di dalam Islam, laisa fil islami ar-rahbaniyah. Tidak ada di dalam Islam itu kependetaan. Kalaupun ada beberapa ulama yang tidak menikah, sebagaimana kita tahu dari biografinya, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Mereka bukan dalam rangka mengebiri diri sendiri, bukan dalam rangka menjadi rohbaniyah itu. Beda dengan agama yang ada di luar Islam, agama sebelah, dimana kalau misalkan dia jadi kiainya istilahnya, romonya, maka dia tidak boleh untuk menikah. Di dalam Islam justru dia harus menikah, bahkan kalau perlu lebih dari satu, kan begitu. Makanya tokoh-tokoh yang kemudian menikah lebih dari satu itu tidak masalah, karena memang di dalam Islam tidak ada istilah namanya kependetaan atau ar-rahbaniyah.
Kita akan menyebutkan dulu sebelum kita masuk pada pembahasan di dalam buku ini ya. Buku ini adalah terjemahan sebenarnya dari kitab Al-Miftah li Babin Nikah, karya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah ayahanda daripada Al-Habib Umar bin Hafidh yang biasa kita lihat di media biasanya, atau sudah pernah bertemu secara langsung. Kemudian saya di sini terjemahkan. Baik. Di halaman 13 Mas. Halaman 13 angka Romawi. Yang pertama, anjuran menikah dan larangan membujang. Jadi harus menikah. Jangan kemudian membujang. Beda kalau lupa Mas. Oh saya lupa, Ustaz nggak mau lupa sama ibadah yang satu ini, itu nggak masalah. Lupanya karena antum sangat semangat mencari ilmu, semangat sekali menghafalkan Al-Quran, kayaknya Imam An-Nawawi itu kan kalau kita bahasakan lupa beliau itu. Nah barangkali antum juga sama, gitu ya. Cuman tidak ada yang akan mendoakan antum secara abadi nantinya, ya kan? Tapi bisa dengan cara yang lain, shadaqatun jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi. Tapi waladin soleh ini enggak ada antum. Nah ini agar kemudian kita lengkap tiga-tiganya, lengkapi dengan punya anak. Cara punya anak gimana? Nikah Mas. Bukan lawannya nikah, yaitu sifah, bukan. Sebagaimana sebagian orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmatnya, melakukan perbuatan yang sangat nista ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Wahai orang-orang, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian dipecahkanlah atau diciptakanlah dari Nabi Adam itu pasangannya, yaitu kita kenal dengan Hawa. Lalu kemudian menyebar manusia setelah itu, baik laki-laki ataupun wanita, menjadi banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini sangat masyhur sekali. Kemudian Allah juga berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwasanya Allah telah menciptakan bagi kalian, bagi masing-masing dari kalian itu pasangan. Jadi sebenarnya kita ini Mas, memang sudah ada pasangannya, cuman yang nggak tahu yang mana yang mana. Baru kalau sudah menikah jelas. Misalkan istri saya, sejak azali memang Allah menentukan bahwa perempuan ini akan menjadi istri saya, seperti itu. Kalau begitu ya sudah Ustaz, kalau memang sudah ketentuannya dan ayatnya mengatakan begitu, ya sudahlah saya diam aja, nanti kan datang sendiri. Ya kalau yang datang sesuai dengan harapan. Kalau yang datang gak sesuai dengan harapan, ya kan dia jauh dari Islam. Makanya kemudian kita dituntut untuk berusaha. Hasilnya ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha. Jadi masing-masing kita sudah ada pasangannya. Litaskunu ilaiha. Dan ternyata ya, litaskunu ilaiha, agar kemudian kalian merasa tenang kepada istri-istri kalian itu. Beda ya orang yang masih jomblo istilahnya dengan orang yang sudah menikah. Ketenangan jiwanya itu berbeda, khususnya yang berkaitan dengan lawan jenis. Kalau yang istilahnya jomblo, dia akan lebih banyak memberontak. Ada mungkin yang sudah menikah, dia mungkin main belakang, ya kan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang jomblo, mana yang lebih banyak? Yang pacaran dengan yang selingkuh, kira-kira mana yang lebih banyak? Betul, karena memang menggebu-gebu, tidak tenang.
Dia harus mencari ketenangan. Cuma salahnya mencari ketenangan dengan cara yang haram. Di situ saja. Seandainya dia mencari ketenangan dengan cara yang halal, melangsungkan akad nikah, ya tentu ini benar-benar terrealisasi firman Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita tenang, mendapatkan ketenangan ketika berada di hadapan istri itu. Dan memang ya, ketika kita misalkan mendapatkan tekanan-tekanan kehidupan, yang paling banyak berkontribusi untuk menenangkan suami itu istri. Coba kalau kita flashback bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu pertama, disusul kemudian dengan wahyu ya ayyuhal muddaththir. Kan begitu di awal-awal turunnya ayat. Beliau bagaimana ketika melihat Jibril? Takut. Karena memang sebelumnya tidak pernah bertemu. Ya kan? Beliau sampai gemetaran. Siapa kemudian ketika pulang yang menenangkan? Khadijah. Jadi sangat luar biasa. Jadi ulama-ulama juga seperti itu. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah juga menjadikan antara kalian, yaitu suami istri, pasangan suami istri, itu mawaddah dan juga rahmah, kasih sayang, cinta di antara suami dan istri. Dan itu adalah hal yang kemudian Allah berikan ketika melalui jalan yang memang Allah tentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini semua dalil-dalil yang berkaitan tentang diwajibkannya untuk tidak menjadi pendeta, tidak membujang, karena pendeta itu adalah membujang. Baik, ada beberapa ayat. Kemudian kita lanjut pada hadisnya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang cukup masyhur ya, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda-pemudi, wahai para pemuda, jombloan jomblowati, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa di antara kalian kaum laki-laki ini, pemuda-pemuda ini mampu untuk menyediakan ba'ah. Ba'ah itu adalah nafkah sehari-hari. Kalau kita lebih sederhanakan lagi, mahar. Kenapa kok bisa diartikan mahar? Ya, karena orang kalau sudah menikah, Mas, tanggung jawabnya berbeda dengan sebelum menikah. Tanggung jawab yang dia miliki itu sangat berbeda. Pokoknya kalau sudah menikah, dia tidak boleh santai-santai. Dia harus mencari uang. Tujuannya apa? Untuk kemudian memberikan nafkah. Dan Allah menjanjikan sudah, wa iyyakunu fuqara'a yughnihumullah. Kalau sekiranya orang yang mau menikah itu, orang yang menikah itu dalam keadaan fakir, yughnihimullah, maka Allah akan menjadikan mereka kaya. Kaya dalam artian tidak tiba-tiba menikah langsung dapat Pajero, Mas, atau dapat 200 juta sekoper itu, Mas. Kaya dengan artian adalah cukup. Al-ghina ghinan nafsi. Kekayaan sesungguhnya adalah ketika hatinya itu merasa cukup. Dan memang kita buktikan hal itu. Sebelum menikah dengan setelah menikah, penghasilan yang dia dapat memang lain. Karena sebelum menikah dia hanya menanggung satu nyawa, nyawanya dirinya sendiri. Ketika sudah menikah, sudah ada 2 nyawa. Ya kan, dirinya dan istrinya. Kalau sudah punya anak, 3 nyawa. Sehingga rasa tanggung jawabnya terus akan meningkat. Makanya benar-benar akan menjadi orang yang dewasa. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, hendaklah menikah. Kalau sudah ingin memberikan nafkah, ya itu sudah mencukupi, sudah apa istilahnya, mampulah gitu ya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih aghaddu, lebih memejamkan pandangan, lebih menundukkan pandangan. Pandangan kita akan lebih terawasi, terkontrol. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga pada kehormatan kita.
Kenapa? Karena sudah ada salurannya, sudah ada pasangannya, sehingga dia tidak akan mencari yang lainnya lagi. Boleh mas nyari yang lainnya, tapi dengan cara yang halal. Batasnya itu sampai 4 saja. Nah, waman lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan akad nikah ini, dan dia sudah tidak mampu lagi menahan jiwanya yang selalu memberontak, maka salah satu cara adalah dengan berpuasa. Karena apa? Fa innahu lahu wija, puasa akan menjadi obat baginya. Makanya sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Ini jadikan Ramadan ini juga untuk selain melaksanakan kewajiban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya kan, agar diridhai oleh Rasulullah senang pada kita juga ini karena masih belum menikah, maka ini untuk mengekang hawa nafsunya. Jadikan momen-momen itu berharga. Nah, salah satu dalil juga yang menunjukkan bahwa membujang dilarang di dalam Islam. Pernah suatu ketika ada 3 orang. Ada 3 orang datang kepada istri Rasulullah. Kemudian mereka bertanya, bagaimana Rasulullah beribadah? Wa yas'aluna, mereka bertanya an ibadatin nabiyyi. Bagaimana Rasulullah kalau beribadah? Kemudian istri-istri Rasulullah itu menjawab, kalau sholat seperti ini. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat itu, kalau Rasulullah sholat adalah apa? Hatta tawarramat qadamah, sampai-sampai kedua kakinya itu bengkak-bengkak. Likathratis sujudi inallah, karena banyaknya sujud, ruku, banyaknya sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bengkak-bengkak, Mas. Beda dengan kita, mungkin bengkaknya karena kelamaan tidur digigit nyamuk, enggak sadar gitu. Bengkak-bengkak juga kelamaan tidur. Enggak bangun-bangun. Sekali bangun langsung ke kamar mandi. Udah gitu lanjut ronde kedua, tidur lagi. Kita seperti itu. Kalau Rasulullah berbeda. Itu yang pertama. Kemudian istrinya Nabi bercerita lagi, kalau Rasulullah itu berpuasa luar biasa. Sya'ban, Senin, Kamis, ya kan, Asyura dan Tasu'anya luar biasa. Dan Rasulullah bagaimana kesabarannya di dalam menghadapi ujian kehidupan dunia, lapar, sampai-sampai diceritakan perutnya itu diganjal dengan batu, sehingga ketika ruku, ketika sujud itu sampai terdengar gesekan batu yang ada di perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak ada yang bisa dimakan. Jadi sahabat benar-benar tergugah bagaimana Rasulullah di dalam berjuang menyebarkan agama Allah, berdakwah, keteguhannya seperti apa, sampai-sampai kemudian 3 orang ini mengatakan, wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu, di mana posisi kita di hadapan Rasulullah? Rasulullah ibadahnya seperti ini, padahal Rasulullah itu sudah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Seandainya punya dosa, seandainya, tapi Rasul enggak punya dosa. Seandainya punya dosa sebelumnya atau setelahnya, itu sudah diampuni. Padahal sudah begitu, tapi ibadahnya macam begini. Terus kita ini gimana? Menurut satu riwayat, salah satu yang datang kepada Rasulullah ini, salah satunya adalah Sayyidina Ali. Salah satunya adalah Sayyidina Ali, menantu Rasulullah sendiri. Nah, kemudian salah satunya berkata, kalau memang seperti itu, aku akan puasa seumur hidupku. Ya untuk mengimbangilah, Rasulullah ibadahnya sekian, masa saya nanti ibadahnya sedikit terus nanti saya meninggal masuk surga? Kalau Rasulullah tanya, kamu ibadahnya apa aja? Kan malu. Sampai kemudian bergumam, saya pokoknya akan puasa seumur hidup, selamanya.
Nah, satunya ini kan nggak terima gitu kan, satunya nggak terima. Oh, kalau begitu saya akan sholat malam seumur hidupku, nggak akan tidur. Pokoknya ibadah kepada Allah di malam hari, ya sholat, ya baca Quran, ya mempelajari ilmu Allah, pokoknya nggak akan tidur. Terus yang satunya lagi bilang, ya kan, nggak terima juga. Ada 3 orang ini, 3 sahabat yang mulia. Yang satunya bilang, yang terakhir, kalau begitu saya tidak akan menikah. Karena kita tahu orang menikah itu, Mas, antum mau ngajar anaknya nangis, ya kan, mungkin agak terlambat. Mau ngaji Quran saja di rumah, tiba-tiba anaknya apalah ini segala macam, tertunda sedikit. Jadi intinya untuk kemudian at-tafarruh ilallah, mengosongkan diri hanya untuk Allah, memang lebih banyak godaannya ketika sudah menikah, beda dengan yang jomblo. Kesempatan untuk mendalami ilmu agama, ya kan, menghafalkan Quran lebih banyak porsinya bagi orang yang tidak menikah, yang belum menikah. Kalau sudah menikah, ya sudah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan apa? Tafaqqahu qabla antar asu. Belajarlah agama dulu, perdalam ilmu agama, hafalkan Quran sebelum kalian jadi pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin keluarga, kepala keluarga, itu sudah memperdalam agama, tidak sama dengan ketika masih jomblo. Apalagi istrinya tidak pro terhadap ilmu, gitu kan? Kan ada istri macam begitu itu. Nah, sudah. Apa katanya? Kalau tidak salah Al-Imam As-Sakhawi atau ulama yang lain mengatakan begini, al-ilmu madhbuhun baina fakhidain nisa'i. Ilmu itu disembelih di antara kedua paha wanita. Ya. Artinya apa? Kesempatan seperti yang tadi dijelaskan untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu, ngambil sanad ke sana ke sini, itu porsinya lebih sedikit. Kenapa? Karena sudah ada istri. Kemudian dijawab oleh ulama setelahnya, bahkan ilmu itu hidup, al-ilmu yahya baina fakhidain nisa, katanya. Sebagai balasan dari ungkapan ini, justru ilmu hidup itu di hadapan wanita. Wallahu a'lam tentang masalah ini. Jadi ala kulli hal, memang godaan-godaan yang kemudian menghambat jalannya pencaharian terhadap ilmu itu memang lebih banyak dialami oleh orang yang sudah berkeluarga. Nah, walaupun tidak semua ya, ada yang berkeluarga tetap dia aktif berdakwah, aktif untuk belajar, ada yang seperti itu. Ada yang sekali menikah sudah wes lupa sama kitab-kitabnya. Bahkan kitabnya ditimbang dijual, Mas, dikiloin. Jadi apa namanya itu, loak-loak. Nah, gitu, Mas. Itu kurang ajar itu. Nah, ketika Rasulullah datang ke rumahnya, bertanya kepada para istrinya, lalu istrinya menjawab, tadi ada 3 orang ke sini, bertanya ini dan itu, apa segala macam lah. Lalu akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang tadi mengatakan ini dan itu? Lalu kemudian 3 orang ini mengatakan, kami wahai Nabi. Lalu Rasul bersabda, ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Tapi aku berpuasa dan aku juga makan dan minum. Aku melaksanakan qiyamul lail, tapi aku juga tidur. Ya, dan aku juga menikah. Walaupun ibadahku ini segala macam, kemudian kedekatannya Rasulullah kepada Allah itu sudah tidak ada sekat lagi antara Rasulullah dengan Allah, tapi Rasulullah juga menikah. Sampai kemudian terkenal ucapan setelahnya, sabda beliau, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, diantaranya adalah nikah ini, maka falaisa minni, bukan termasuk golonganku. Dia tidak meniti di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini merupakan dalil yang sangat jelas ya,
bahwa orang dilarang untuk membujang. Selain itu ya, orang yang menikah ini dia akan mendapatkan separuh keimanannya itu akan sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim ya, man razaqahullahu imra'atan shalihah, barang siapa yang Allah berikan rizki kepadanya berupa istri yang shalihah, dia menikah dengan seorang wanita yang shalihah, maka bagaimana? Faqad a'anahu ala syatri dini, maka sungguh Allah telah membantunya pada separuh agamanya, separuh keimanannya. Jadi separuh keimanannya dia sudah sempurna. Falyattaqillaha fi syatri tsani, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di sebagian yang lain. Di dalam hadis yang sama, yaitu maknanya hadis yang berbeda tapi maknanya sama, idza tazawwajal abdu faqad istakmalad din. Kalau ada seorang laki-laki menikah, maka agamanya telah sempurna. Separuh agamanya telah sempurna. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah pada sebagian yang lainnya. Tapi pemahamannya jangan seperti ini, Mas. Seperti sebagian orang pemahaman seperti ini. Kalau menikah separuh keimanan sempurna, separuh agama sempurna. Itu nikah satu. Nikah dua separuhnya sempurna. Nikah empat lebih sempurna. 3 lebih sempurna, 4 lebih mempunyai 4 kesempurnaan. Nah, ini pemahaman ngawur ini, gitu ya. Karena hadisnya menyebutkan separuh gitu kan. Barang siapa yang menikah maka separuh agamanya sempurna. Tentunya dia menikah yang pertama. Kan begitu. Kalau nikah lagi berarti kan separuhnya nambah lagi. Berarti menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi di sini lebih kepada dorongan kepada kita agar kemudian menikah. Karena nikah itu adalah satu hal yang disunahkan. Bahkan para nabi itu, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah, itu semuanya menikah dalam satu riwayat. Sampai Nabi Isa pun diriwayatkan pernah menikah. Walaupun riwayat yang terkenal ke kita, beliau tidak sempat menikah dan diangkat oleh Allah ke langit. Seperti itu. Nah, nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Baik, itu yang pertama, anjuran menikah dan larangan untuk membujang. Kemudian poin kedua, ini sebelum masuk pada materi ya. Wanita dan laki-laki yang dianjurkan dan dipinang dan diterima pinangannya. Jadi wanita yang seperti apa yang kemudian dianjurkan untuk kita lamar? Dan laki-laki seperti apa yang seharusnya dipilih oleh seorang wanita? Apakah karena kecantikannya? Apakah karena kekayaannya? Atau karena dia artis gitu? Apakah karena seorang artis? Karena ada mindset seseorang, bahkan walaupun dia anak pesantren, apa? Dia harus memperistrikan wanita yang cantik. Pokoknya kalau nggak cantik nggak mau. Artinya walaupun yang wanita ini ilmunya sedikit, pemahaman pada agama itu sedikit, bahkan nggak kerudungan misalnya, yang penting cantik dia mau. Alasannya apa? Kalau masalah agama itu gampang. Saya kan ustadz, nanti tak ajari sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan agamanya sudah ada, tapi wajahnya pas-pasan, nah itu kan nggak bisa dirubah wajah pas-pasan itu. Kalau agama kita bisa ajarin mereka, dia nggak bisa ngaji, kita bisa ajarin tiap malam. Bener nggak pemahaman kayak gini? Ya nggak bener, Mas. Nah, jadi dia memilih rupanya, padahal seharusnya apa yang dipilih adalah agamanya. Baik, yang pertama, ada satu hadis yang populer, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi biasanya karena 4 alasan. Yang pertama, limaliha, karena kekayaannya. Wanita kaya ini menjadi rebutan.
Walaupun tidak cantik-cantik amat. Dia rumahnya banyak. Kemudian kendaraannya, mobilnya banyak juga. Mobil bapaknya maksudnya. Tapi kan bisa nurun gitu kan, bisa dikasihkan nanti. Kaya pokoknya. Biasanya wanita dinikahi ada yang karena kekayaan. Yang kedua wali hasabiha, karena keturunannya. Keturunannya siapa dia? Apakah anaknya kiai? Oh ini terpandang ini. Anaknya konglomerat. Dia jadi incaran. Kalau di Indonesia ini anaknya pejabat. Ya kan? Karena dia paling tidak ya akan mendapatkan apa namanya? Ya inilah percikan-percikan hartanya gitu kan. Atau karena tokoh, memang tokoh, anaknya tokoh masyarakat ini gitu kan. Nah, jadi seperti ini. Biasanya ada yang dinikahi karena keturunannya siapa? Keturunan ningrat ataupun keturunan raja apa gitu kan. Biasanya kalau di Madura gitu. Atau di Jawa juga kan dulu kerajaan-kerajaan itu terpandang anaknya adipati ini gitu. Nah, wajamaliha, dan yang ketiga karena paras kecantikannya. Nah, ini yang paling banyak ini. Yang paling banyak rasanya yang tiga ini. Karena kalau nggak cantik, ya nggak memuaskan, mungkin begitu pemikirannya. Padahal sama aja mas, cantik ataupun tidak sama aja. Artinya wanita siapapun itu, artis, orang biasa, cantik, tidak, dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, ya seperti itu wanita. Cuman yang membedakan keagamannya. Dan yang keempat walidiniha, dan karena agamanya. Ini 4 hal yang biasa wanita dipersunting oleh laki-laki yang lain. Karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun kemudian Rasulullah memberikan kisi-kisi mana yang harus dipilih oleh umatku ini. Dari 4 yang memang biasanya dilakukan ini, wanita dinikahi ini, dari 4 alasan ini, mana kira-kira yang harus dijadikan prioritas? Apa kata Rasulullah? Fadhfar bidzatid din, maka carilah yang agamanya kuat, taribat yadak, maka kamu akan beruntung. Ya kan? Jadi seperti itu. Dan Rasulullah menyebutkan harta dulu, ini dulu, dan agama terakhir, justru ada hikmahnya mas. Ya kan? Jadi kalau kemudian ada mau bertanya seorang wanita, ya kan, antum jangan tanya agamanya dulu, karena di hadisnya hartanya. Antum tanya, ini si fulana ini gimana? Si fulana ini sudah ada calon belum? Oh belum itu mas. Gimana? Kaya enggak? Betul, di hadisnya kaya dulu disebut, kaya enggak? Oh ya itu, enggak begitu kaya. Terus dia anaknya siapa? Ya anaknya orang biasa mas, petani bapaknya. Ya kan? Terus kecantikannya gimana? Misalkan dia pakai cadar, misalnya. Kalau sudah tahu, ya wajahnya kayak gitu mas, kayak wanita umumnya, kulitnya enggak putih-putih amat, agak ya hitam-hitam gitu lah mas, gitu kan, gosong-gosong dikit gitu kan, Indonesia biasanya gitu. Waduh gimana ya? Lah di situ antum masuk poin terakhir. Tapi agamanya gimana? Agamanya luar biasa mas. Dia dalam berbusana sesuai dengan syariat, keilmuannya luar biasa, dia santri, dia hafal Quran mas. Ini wah ya, ini yang penting ini. Jadi poin terakhir, walaupun prioritas, tapi yang ditanyakan terakhir. Kalau antum tanya yang pertama, ini si fulana gimana? Agamanya gimana? Ya, mas agak belok-on orangnya. Ya kan, orangnya agak itu enggak pakaian jaga kayak gitu. Tapi cantik kan? Kedua antum jadikan kedua, tapi cantik kan? Kalau cantiknya artis dia. Terus kaya, kaya luar biasa mas. Kaya memang dia itu. Terus anaknya siapa? Pak RT. Ini karena antum agama ditaruh di awal, ya kan, ditanyakan maksudnya, antum tanya pertama terkait masalah agama dan agamanya kurang. Akhirnya karena ada keunggulan yang hebat setelahnya, maka ini bisa jadi akan jadi prioritas.
Makanya Rasulullah bersabda demikian, ya kan? Kenapa kok nggak agama dulu? Ada hikmah di situ. Yang kemudian kita bisa cerna, ternyata seperti ini hikmahnya. Lah, kalau antum bertanya, kemudian hartanya dulu ini segala macam, bukan berarti kita mata duitan, tidak. Tujuan hadis ini maksudnya. Kalau ternyata misalkan jawaban yang pertama, oh agamanya sama mas, lemah juga, udah nggak cantik, nggak kaya, anaknya orang nggak punya juga, udah gitu agamanya hancur-hancuran juga mas, nggak hafal Quran, Fatihah lo boleh botan bacanya, wah ini sudah nggak masuk sama sekali, gitu ya. Jadi di dalam hadis ini kita bisa menggunakan apa yang Rasulullah sebutkan sebenarnya, gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi ini yang pertama yang harus kita cari, wanita yang seperti ini. Baik, kemudian yang kedua, ada hadis yang lain. Suatu ketika, ini alasan juga kita harus memilih wanita yang seperti apa. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Inni asobtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin." Saya telah menemukan wanita yang berkedudukan tinggi, anaknya orang hebat dan juga cantik ya Rasulullah. Agamanya juga mestinya bagus agamanya. Cuman ada satu kelemahan, wa innaha la talidu. Hanya saja ya Rasulullah dia mandul. Oleh dokter dokter zaman Rasulullah itu tabib. Itu divonis mandul ya Rasulullah. Dia nggak bisa melahirkan nantinya. Afa atazawwajuha? Boleh nggak saya kalau nikahi orang itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah mengatakan la, nggak usah, nyari yang lain lagi. Artinya nyari orang lain yang agamanya juga bagus, ya kan, yang cantik juga, ini segala macam, tapi melahirkan. Karena memang tujuan menikah selain mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, apa kemudian? Coba, ya untuk regenerasi, untuk kemudian melahirkan. Lah sekarang ada yang tren apa? Saya lupa istilahnya itu. Jadi dia menikah tidak mengharapkan anak, apa istilahnya? Tren itu baru beberapa apa? Child free. Jadi dia nikah ya. Cara berpikir antara suami istri, ya sudahlah kita nikmat-nikmatan saja, gak usah punya anak. Ini pemikiran dari mana? Rasulullah sendiri ketika ada seorang datang, ya Rasulullah saya mau nikah ini, terus kemudian istrinya mandul, yang calon istrinya itu mandul, Rasulullah boleh nggak saya nikahi? Tidak, nyari yang lain. Loh sekarang kok kemudian ada pemikiran yang child free itu, dan mereka adalah kaum muslim, yang punya pikiran seperti ini adalah kaum muslim, maka ini adalah musibah yang sangat besar. Bayangkan saja kalau kemudian kaum muslimin 90%, 50% aja yang ada di dunia pemikirannya seperti ini. Bagaimana terus perkembangan kaum muslimin? Padahal dalam sebuah hadits apa? Rasulullah sangat bangga kepada umatnya yang banyak. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud nanti akan disebutkan, tazawwajul wadudal wadud. Nikahilah seorang wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Nah itu kita bisa tahu, ya kan? Bisa tahu ketika kita lihat ibunya dulu dia punya saudara berapa? Apa cuma satu orang saja? Oh saudaranya ada 10 mas. Berarti dia jembar, istilahnya subur. Terus dia punya saudara gimana? Punya anak berapa? Nah kita lihat dari sana. Berarti kalau sudah saudaranya, bibik-bibiknya, ya kan? Kemudian ibunya anaknya berapa, dia punya saudara banyak. Nah, sangat mungkin bahkan mendekati 100% kalau dia adalah subur. Ya kan? Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Karena aku nanti akan sangat bangga ketika kalian itu banyak di akhirat nanti, di kiamat nanti. Lah kita justru banyak anak dalam rangka membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu justru pahala. Waladin soleh yad'u lahu dapat. Membahagiakan Rasulullah dapat juga. Kan sangat luar biasa. Makanya
Nikah ini sangat luar biasa, Mas. Pahalanya bukan hanya sekedar nikmat saja puasa, enggak. Itu adalah suatu konsekuensi saja. Tapi di balik itu pahalanya luar biasa. Antum nyentuh istri saja nanti, Mas. Nyentuh calon istri nanti saja, itu pahalanya sudah sangat luar biasa. Antum menggandeng saja, sudah nggak terhitung itu, Mas. Ya kan? Nikmat, pahala diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sahabat tuh sampai bingung. Ya Rasulullah, kita melakukan jima masa dapat pahala ya Rasulullah? Aneh sekali kalau kita bahasa kita ya. Kok bisa ya? Itu kan perbuatan yang gimana ya, tabu gitu Rasulullah, masa dapat pahala? Lalu kemudian Rasulullah menggunakan akal kebalikannya. Coba sekarang kamu pikirkan, orang yang melakukan itu tapi dengan cara yang tidak halal, kira-kira dapat dosa enggak? Baru kemudian sahabat tersadarkan diri, iya Rasulullah, dosa itu, maksiat itu. Kalau sekiranya dilakukan dengan cara haram dapat dosa, maka jika dilakukan dengan cara halal maka mendapatkan pahala yang tak terhingga. Kan begitu, luar biasa makanya. Nah ini akbar inilah. Sudah ini gitu ya. Sadar Mas? Sudah. Gitu ya. Jadi luar biasa. Subhanallah. Makanya selain tadi prioritas ya, juga dilihat kesuburannya, karena Rasulullah nanti akan sangat bangga dengan banyaknya umat. Alhamdulillah, insyaallah ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kebetulan Ramadan akhirnya libur, Mas. Nah, jadi Syawal lagi. Alhamdulillah, tapi sedikit, mudah-mudahan berkah, bermanfaat, dan insyaallah kita jadikan sebagai bekal menuju ke pelaminan, Mas. Baik, alhamdulillah. Mungkin dari peserta yang hadir di sini ada yang ingin bertanya? Mungkin yang online kalau ingin bertanya ya, ini ada operator, alhamdulillah, nanti dibacakan, Mas. Cuman kepalanya miring dulu. Nah. Kalau ada pertanyaan silahkan, Mas ya, dibacakan. Ya, ini dulu, Mas. Kan kita sekarang ini hidup di perkuliahan kan. Jadi sama sekarang kan dalam kelas tuh ikhtilat itu sudah hal yang wajar gitu. Iya. Dan juga kan di tengah juga kaum muslim yang awam hari ini, termasuk perempuannya, kadang tuh dalam kelas kita itu kayak menjaga jarak dengan wanita, tapi ada juga beberapa kayak bercanda tapi kayak menggoda gitu kan, jadi mau nyentuh gitu. Tanggapan kita gimana? Apakah menghardik atau dihantam atau gimana? Jadi begini, Mas, di dalam Islam interaksi antara laki-laki dengan perempuan itu tidak kemudian total sama sekali dilarang, tidak. Di dalam Islam interaksi antara laki-laki dengan perempuan itu diperbolehkan. Akan tetapi apa saja, pertama dalam muamalah, antum jual beli kasirnya wanita, Mas, gimana antum? Ya sudah, nggak apa-apa beli ini. Sama sebaliknya juga wanita membeli kemudian kasirnya laki-laki, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bertanya kepada seseorang yang mempunyai ilmu. Jadi ada seorang wanita datang kepada Ustadz, misalnya, Ustadz saya tanya ini dan itu boleh, selama semuanya itu tidak berdua-duaan di tempat yang sepi. Nah, itu jadi masalah nanti. Ini saya sedang menjelaskan ilmu ini. Nah, jadi masalah, tapi tempatnya sepi. Kemudian di antaranya apa? Dalam kategori belajar. Jadi wanita di hadapan ya orang laki-laki itu boleh. Tetap tidak boleh berdua-duaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian ikhtilat sendiri itu ada hukum. Ikhtilat itu adalah campur baur antara laki-laki dengan wanita tanpa adanya sekat atau hijab pemisah yang terjadi interaksi antara laki-laki dan wanita itu. Seperti apa? Contohnya, kalau mungkin antum pernah lihat pesta-pesta ulang tahun. Biasanya budaya barat, Mas. Itu kan terjadi ikhtilat luar biasa. Bahkan ada yang dansa-dansa, nari-nari dan yang lainnya. Itu adalah termasuk ikhtilat. Nah, hal itu kemudian bagaimana kalau ada di sekolah?
kita lihat fakta yang ada sekarang. Di zaman Rasulullah, laki-laki dengan perempuan itu tempatnya berbeda. Dilanjutkan oleh zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan para khalifah setelahnya. Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, bahkan Khilafah Utsmaniyah, itu semuanya berbeda. Laki dengan perempuan. Lah, ketika Islam sudah tidak ada induknya, ya kan? Sudah tidak ada yang kemudian memberikan ketentuan pasti, mengatur secara pasti, maka mereka sudah hilang arah. Sehingga kebiasaan orang-orang sekuler yang ada di barat itu digunakan. Pada mulanya mereka menggunakan kursi dulu. Dulu seperti ini, Mas. Seperti ini. Pakai kursi dulu, laki-laki dulu semuanya. Terus kemudian ada laki-laki dengan perempuan walaupun dikasih tabir. Terus akhirnya tabirnya hilang. Akhirnya bahkan satu bangku bisa laki-laki dengan perempuan. Ini semuanya memang tidak lepas dari budaya barat yang dihantamkan mereka ke kita, kepada kaum muslimin. Lah, kalau memang faktanya seperti itu dan mau tidak mau sudah tidak bisa dihindari, maka kita tetap sekolah. Jangan kemudian antum bolos, ikhtilat nggak bisa ya nggak lulus antum itu, nggak dapat S1 atau S2 antum ini kan. Maka tetap antum sekolah, masuk kuliah, akan tapi sebisa mungkin antum menghindar. Tidak kemudian mendekat-dekat kepada wanita. Kalau ada wanita yang berupaya mendekat walaupun dia menggunakan cadar sekalipun apa, ya kan? Tapi kalau tujuannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, maka tetap kasih jarak. Ya kan? Sehingga antum tetap memproteksi diri agar tidak terjerumus dalam fitnah yang bernama itu tadi, ikhtilat itu. Begitu Mas ya. Nah, jadi benar-benar harus jangan kemudian antum nampol, jangan kemudian menghajarnya, jangan. Enggak usah, pokoknya ya sudahlah, antum memproteksi diri sendiri. Lanjut selanjutnya Mas Akbar. Ada dari teman online yang Oh iya, Mas Akbar dulu. Gimana, Akbar? Untuk hukum bertunangan itu seperti apa? Hukum bertunangan. Ya. Apakah boleh dilakukan atau haram? Ya. Bertunangan itu boleh. Prakteknya aja yang nggak boleh nanti, praktek tertentu. Tunangan silakan. Misalkan ya, kalau yang kita ketahui di negeri ini, antum misalkan sekarang ingin melamar seorang wanita. Antum datang ke rumahnya bersama keluarga. Antum utarakan niat yang bagus bahwa antum ingin melamarnya. Sudah, kita sepakati sekarang bertunangan dulu sampai kemudian nanti datang waktu yang ditentukan untuk melaksanakan akad nikah. Boleh itu, dari situ boleh saja. Nah, selama bertunangan menuju nikah ini ada hal yang perlu diperhatikan. Ketika antum bertunangan menuju kepada nikah, misalkan 30 hari lagi, sebulan lagi, di sana antum tidak ada interaksi dengan wanita itu dengan cara khalwat. Kalau antum misalkan ingin bertanya, ingin lebih mengenal segala macam ta'aruf, itu boleh, tapi tetap menggunakan orang ketiga, atau bisa bertanya langsung tapi dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang kemudian tidak menjurus ini dan itu diperbolehkan. Nah, selama antum menjaga ini, nah itu aman-aman saja Mas, dan pertunangannya sah, artinya tidak kemudian diharamkan. Kalau pertunangan yang terjadi secara umum di Indonesia, di antara masyarakat kita, ketika sudah bertunangan, apa? Di dalam mindset orang-orang apa kira-kira? Setengah halal. Sehingga apa? Kalau lebaran sudah tiba, dia datang ke sana, diajaklah berboncengan ke taman rekreasi. Kenapa? Sudah tunangan kok, bahkan ada cincinnya. Ingat, tunangan bukan akad nikah. Di sini Mas yang kemudian menjadi problem. Bahkan Mas, misalkan ya, ada seorang bertunangan, dia datang ke tetangganya tanya, mana tunangannya kok nggak dibawa? Ini dia celakanya kita. Justru dia, mana kemaksiatanmu kok nggak dilakukan? Mana dosamu kok nggak dibawa ke sini? Dikiranya ketika bertunangan sudah setengah halal, boleh melakukan apapun asalkan tidak melakukan hubungan suami istri. Bahkan yang setahu saya
itu ada yang sudah nginep di rumah tunangan perempuannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada yang seperti itu, Mas. Ini musibah besar di antara kaum muslimin. Kita memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang mengecam begini, tapi malah kita yang dicaci maki, Mas. Gak usah begitu. Ini kan sudah budaya. Subhanallah. Betul, kita sudah mencerahkan orang-orang. Kita kasih masukan seperti ini, Mas, yang betul, Mas. Tapi malah kita yang seharusnya sekarang yang pantas untuk menyalahkan siapa? Kita yang nahimu. Malah kita yang disalahkan. Betul, malah kita yang disalahkan. Makanya itu adalah musibah yang sangat besar. Itu terjadi karena jauhnya masyarakat dari ilmu. Mereka udah nggak mau belajar, Mas. Udah nggak mau sama ilmu, Mas. Maunya hanya budaya, kearifan lokal. Ya kita nggak menolak kearifan lokal 100%. Kalau sekiranya nggak dilarang syariat, mari kita nggak apa-apa. Tapi kalau syariat mengatakan dilarang, ya janganlah. Seperti itu, Mas Akbar ya, siap ya? Apa sudah tunangan, Mas? Oh. Nah, ya, silakan yang online. Mas, ada pertanyaan dari Mas Daris 5758. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, tolong jelaskan mengenai akad dan walimah dalam Islam. Ya, sebenarnya pertanyaan Anda akan masuk dalam bab kita, tapi baiklah kita akan jelaskan sedikit saja. Akad dan walimah, pertama akad. Akad itu adalah hal yang harus dilakukan ketika menikah. Ya, dia bahkan termasuk rukun nikah. Rukun nikah itu kan diantaranya apa? Sighah. Sighah itu ijab dan qabul. Ijab qabul apa? Ya akad nikah itu. Angkah tuka, wa zawwajtuka binti kada wa kada, ini dan sebagainya. Baru kemudian qabil tu nikah, itu akad. Makanya dia rukun, Mas. Kalau misalkan tidak dilaksanakan, ya nikahnya nggak sah gitu kan. Karena antum tanya akad, ya sudah akad. Terus kemudian walimah. Walimah tidak termasuk rukun. Walimah itu hukumnya adalah sunnah, Mas. Antum nyembelih kambing, ya kan, nyembelih ayam, nyembelih ikan lele misalnya itu. Jadi intinya berbahagia, ngundang orang-orang kumpul di sana, ya kan, melangsungkan akad nikah, kemudian berdoa di situ. Itu hukumnya adalah sunnah, walimah. Tapi banyak orang-orang yang terjerumus dalam kemakruhan bahkan keharaman di dalam walimah. Apa diantaranya? Walimah, Mas, itu ada yang 3 hari 3 malam, ada yang seminggu, ada yang sampai sebulan. Betul, kita tahu itu di berbagai masyarakat. Oke lah, kita anggap yang paling ringan 3 hari, ya kan? Walimah, Mas. Walimah ini menghabiskan biaya yang cukup besar, bahkan ratusan juta, bahkan sampai 500 juta. Hanya sekedar apa? Ya walimah, merayakan ini segala macam. Baik, itu adalah sunnah. Tapi ketika berlebihan, itu masuknya menuju kepada haram, israf. Masuk ke israf. Cukuplah ini ngundang ini penghulu segala macam yang sekiranya ini diketahui halayak ramai, sudah. Wong dia itu segala fasilitas ini segala macam benar-benar mewah, apa segala mewah sekali. Ngundang artis ini, artis itu, kan ada yang seperti itu. Itu termasuk dalam israf. Mereka tidak berpikir 500 juta itu. Cobalah, kalau pemikiran kita, pemikiran yang selamat, 100 juta wes. Ini ada anggarannya, ini 500 juta ada. Sudahlah, kita gunakan 100 juta saja untuk walimah. 400-nya buat apa? 400-nya buat apa? Modal suami. Kasih kepada istrinya, misalkan dia punya keahlian jahit, kasih 400 juta itu. Biar kemudian dia buka usaha. Kira-kira gimana? 500 juta dihabiskan dalam 3 hari 3 malam, atau 400 jutanya digunakan untuk modal suaminya. Kenapa gak memikir ke situ? Kok lebih bermegah? Bahkan yang di mana itu sampai bermiliar-miliar kan?
menghabiskan bermiliar di Surabaya kalau nggak salah. Disiarkan di TV One, disiarkan di itu apa itu? Itu yang pertama, israf. Yang kedua, apalagi kalau bukan kesombongan? Apalagi kalau bukan kesombongan? Padahal kesombongan itu adalah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin minal kibir. Kan gitu dalam hadisnya. Enggak masuk surga orang yang ada kesombongan itu, menunjukkan kalau dirinya kaya. Yang ketiga, masalah yang paling mendasar, apa yang dia gunakan untuk walimahan itu? Utang. Kenapa kok sampai, padahal adalah, ya kita tidak meremehkan sunnahnya. Ini adalah untuk perkara sunnah istilahnya. Lebihnya israfnya itu sampai utang-utang, Mas. Utangnya sampai ratusan juta. Siapa yang mau bayar? Pengantinnya. Belum lagi dia mendapatkan kerjaan, sudah bayar utang gitu kan. Nah, sebenarnya banyak sekali permasalahan dalam masalah walimah yang perlu untuk kita ungkap. Namun karena sudah waktu habis, insya Allah penanya bisa langsung ke ini pesan yang ada di IG, dan insya Allah kita akan jawab karena waktu sudah masuk isya dan sangat lewat ini. Insya Allah kita akhiri pertemuan ini pada kali ini. Baik. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.